Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani pada hari ini, hari Senin, tanggal 17 Januari 2022. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberi kepada kami kesehatan dan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Dan saat ini Bapa, sebelum kami bersama-sama akan memulai hari kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus menuntun kami masing-masing. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam dua bacaan. Yang pertama dari kitab Mazmur pasal 147 ayat yang pertama dan kitab Efesus pasal yang kelima ayat 19. Saya akan membacakan bagi kita. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Yang kedua dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Demikianlah dua bacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah pujilah Tuhan. Dalam ayat ini kita bisa mendengar dan mengetahui bahwa pemazmur menyerukan sebuah ajakan untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan melalui pujian. Pertanyaannya adalah mengapa pemazmur mengajak umat untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan melalui pujian? Oleh karena pujian adalah ungkapan atau ekspresi sukacita seseorang kepada Tuhan atas segala perbuatan ajaib yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupannya. Dalam konteks ini, pemazmur mengajak umat menaikkan pujian oleh karena Tuhan telah membangun kembali dan mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Tuhan memulihkan Israel pasca pembuangan. Jadi pemazmur mengajak umat Tuhan memuji Tuhan oleh karena Tuhan Allah menunjukkan kebesarannya, kuasanya, dan hikmatnya dalam menolong umat Tuhan. Ajakan pemazmur untuk memuji Tuhan juga selaras dengan ajakan Rasul Paulus dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 19 yang sudah kita baca bersama-sama. Dalam konteks ini Paulus mengajak umat untuk memuji Tuhan, tidak hanya dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga pujian itu harus diaplikasikan di dalam seluruh kehidupan umat Tuhan pada waktu itu dalam relasi dengan orang lain yang ada di sekitar mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paulus mengajak umat agar apapun yang kita katakan atau lakukan di dalam kehidupan kita hendaknya didasarkan pada sukacita, rasa syukur kepada Allah, dan dorongan semangat untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita bersama orang lain. Inilah aplikasi memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati berarti sungguh-sungguh tulus. Puji-pujian yang dinaikkan tidak sekedar di bibir saja, melainkan mengalir dari hati dan pikiran yang bersih, sehingga setiap pujian yang dinaikkan
Setiap perkataan yang disampaikan dan tindakan yang diwujud nyatakan memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ajakan pemazmur dan Paulus tidak hanya berlaku bagi umat Tuhan pada waktu itu, tetapi juga merupakan ajakan bagi kita semua pada saat ini. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua agar kita menaikkan syukur kepada Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan dalam seluruh ucapan, tindakan, dan juga pikiran kita yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Sebab Tuhan telah melimpahkan kasih karunia demi kasih karunia-Nya bagi kita. Hidup yang penuh pujian kepada Allah dan menjadi berkat bagi orang lain adalah bukti dari pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita semua. Dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Oleh karena ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita bisa memiliki sukacita dan puji-pujian mengalir dalam hati kita. Maka dengan itu kita juga diingatkan untuk menghindari sungut-sungut dan keluhan dalam berbagai tantangan yang kita hadapi. Mari perbanyak bersyukur kepada Tuhan dengan pujian kepada Allah, maka kita akan merasakan kedamaian dan ketentraman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun ada beban pergumulan yang kita hadapi, tetapi dengan bersyukur melalui pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, di situ kita akan menerima kelegaan kita, menerima kekuatan, dan memiliki pengharapan kita. Pujilah Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu, sebab dengan demikian kita akan memiliki hubungan yang baik, yang dekat dengan Tuhan, dan relasi yang indah dengan saudara-saudara kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami atas firman-Mu, di mana hari ini kami diingatkan untuk senantiasa memuji Tuhan dalam setiap tindakan, pikiran, dan perkataan kami yang memuliakan nama Tuhan dan yang memberi semangat yang positif bagi orang lain, bagi saudara-saudara di sekitar kami. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi rema dalam hati kami, untuk kami berlaku sebagai anak-anak yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk mewujudkan sukacita, damai sejahtera, dan syukur tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami memohon berkatilah seluruh jemaat Tuhan di dalam mereka bekerja berkarya dalam melakukan tugas, pelayanan, dan panggilan yang Tuhan telah nyatakan bagi seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan menganugerahkan kepada mereka kesehatan dan kekuatan, keberhasilan dan keberuntungan. Dan saudara kami yang sedang dalam kelemahan fisik, Tuhan akan memberi kekuatan dan pemulihan. Saudara kami yang bergumul oleh karena beban hidup, Tuhan akan menolong dan memberi kelegaan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami kepada Tuhan, dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan, dan menolong kami semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya, selamat meraih janji Tuhan. Pujilah Tuhan setiap waktu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.